Mandok Hatta yang menyampaikan nilai dan pesan dengan penuh hormat. Dan aku Mangulosi yang melambangkan doa serta kehangatan dalam setiap kebersamaan adat Batak. Nah teman-teman, gimana nih? Kalian udah lihat belum tadi perkenalan secara singkat dari suku adat Batak Mandok Hatta dan juga Mangulosi. Nah teman-teman, di sini nih kenapa aku memilih kearifan lokal Batak sedangkan aku kan orang Manado gitu loh. Jadi gini, pada latar belakangnya aku tuh emang lebih sering bersosialisasi dan juga berkumpul secara keluarga itu bersama keluarga Batakku. Jadi dari mamaku berasal dari Batak gitu teman-teman. Jadi aku bakal jelasin ini ke teman-teman semua, apa sih itu Mandok Hatta dan juga Mangulosi dalam kearifan lokal Batak gitu loh. Tapi sebelumnya aku bakal jelasin dulu nih secara singkat kenapa sih, dan kalian juga pasti kepo gak sih, kayak Indonesia kan merupakan negara yang kaya kan keberagaman budaya dan juga kearifan lokalnya. Jadi aku bakal jelasin nih. Jadi di setiap daerah di Indonesia itu pasti memiliki tradisi yang tidak hanya menjadi ciri khasnya, tetapi juga mengandung nilai sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu kearifan lokal yang sekarang masih dilestarikan hingga saat ini itu yang aku pilih tadi, yaitu adalah adat Mandok Hatta dan juga Mangulosi. Sebenarnya tuh banyak tuh adat istiadat yang masih berlaku tuh sampai sekarang, dari mulai Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ataupun dari Aceh, ataupun dari Bali. Itu pun masih banyak teman-teman. Tapi pada video ini aku akan menjelasin nih secara singkat dan juga aku akan menjelaskan berdasarkan sudut pandang sosiologi. Mulai dari deskripsi adatnya, nilai yang terkandung, hingga strategi pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal tersebut. Tapi sebelumnya, kenapa sih aku memilih kearifan lokal ini? Kan banyak bang kearifan lokal yang lain. Jadi aku memilih ini tuh gara-gara dari Mandok Hatta dan juga Mangulosi, aku melihat sendiri ketika di Mandok Hatta itu aku melakukannya juga. Kayak secara berkeluarga aku ngumpul, dan juga Mangulosi secara kayak pernikahan gitu aku melihat secara langsung. Jadi tunggu apa lagi, mari kita bahas. Kita transisi dulu. Transisi dulu baru kita lanjut ke penjelasannya. Nah, aku bakal ngedeskripsi ini secara singkat aja buat teman-teman agar tahu apa sih itu Mandok Hatta dan juga latar belakangnya itu apa gitu. Jadi Mandok Hatta dan juga Mangulosi itu merupakan bagian dari adat istiadat suku Batak yang sekarang tuh masih berlaku dan juga itu berasal dari Sumatera Utara teman-teman. Nah, tapi aku bakal jelasin dulu nih tentang tentang Mandok Hatta. Mandok Hatta itu berarti menyampaikan kata-kata atau nasihat secara adat. Bisa itu kita lakuin tuh kepada orang tua kita atau tokoh adat dalam acara penting seperti pernikahan, kelahiran, dan juga upacara adat lainnya. Tapi aku bakal jelasin dulu nih. Kalau menurut sudut pandang aku ya, dimana ketika aku Mandok Hatta itu, aku melakukan itu setiap sebelum tahun baru teman-teman. Jadi dimana kita berkumpul, kita merefleksikan nih, apa sih kesalahan kita dalam tahun ini, dan apa sih yang mau kita perbaiki di tahun ke depan gitu loh. Jadi supaya kayak kita bisa dibilang jujur-jujuran lah. Kita jujur ke om kita, ke tante kita, ke papa mama kita, ke kakek nenek kita. Kita harus jujur tuh ke mereka. Mau ke sepantaran saudara kita juga kita harus jujur gitu loh. Dan dari situ mereka akan memberikan masukan, dan dari masukan itu kita bisa merefleksikannya itu menjadi lebih baik lagi gitu loh nantinya. Sementara itu, Mangulosi itu adalah tradisi pemberian kain ulos kepada seseorang sebagai simbol kasih sayang, atau sebagai ucapan doa, atau juga sebagai ucapan restu. Dimana dimana ulos sendiri itu memiliki makna filosofis sebagai lambang kehangatan, perlindungan, dan juga doa. Jadi biasanya ini teman-teman, kalau Mangulosi jujur aku emang belum lakuin karena emang aku belum mumpuni gitu loh bahasanya ya kan. Biasanya aku lihat di acara pernikahan Batak. Jadi dimana mempelai pria dan juga wanita tuh mereka kan duduk di tengah-tengah di antara kita semua tuh dalam satu gedung, dimana tuh nanti perwakilan dari setiap adatnya akan maju nih. Misalkan contoh dari marga, ada marga, misalkan marga pamaku kan Siagian maju perwakilan memberikan ulosnya. Terus gantian lagi dari marga, misalkan marga Simanjuntak maju lagi ngasih ulosnya gitu teman-teman. Jadi kayak sebagai apa ya, emang benar simbol kasih sayang dan juga benar-benar tuh kayak restu gitu loh. Jadi dari semua adat, semua marga di situ kita setuju bahwa pernikahan itu tuh harus ada gitu loh. Jadi dan emang kedua adat ini tuh masih diwariskan dan juga turun-temurun sebagai kayak bagian penting dalam kehidupan masyarakat Batak gitu loh. Masih sering ada, jadi nggak kehilang gitu loh.
Nah, dalam Manukata Lingkungan Mengelosi itu tuh banyak nilai-nilai tuh yang terkandung gitu loh. Jadi banyak juga tuh nilai-nilai sosialnya juga, dimana tuh sebagai salah satu ya sangat penting juga lah. Dimana salah satunya adalah nilai hormat kepada orang tua dan juga tetua adat. Karena hanya orang yang ngelakuin itu yang berhak gitu loh. Kayak tadi aku bilang, kayak perwakilan dari adat mana yang bakal ngasih ulosnya itu. Atau kalau Manukata biasanya paling tua di antara kita, atau kalau di keluarga itu kan anak cowok pertama. Karena emang kakekku sendiri itu tuh yang dari keluarga mamaku tuh udah nggak ada. Jadi yang memimpin itu adalah anak cowok pertama yang mewariskan farmnya atau marganya sendiri untuk melakukan Manukata. Selain itu juga terdapat nilai kebersamaan dan juga kekeluargaan. Karena hal ini tuh dilakukan dalam konteks keluarga dan juga komunitas. Iya nggak? Kalau Manukata kan dalam konteks keluarga. Dan mungkin juga bisa dari komunitas. Tapi kalau pernikahan itu paling mungkin lekatnya adalah di komunitas. Karena banyak dari marga-marga Batak yang datang untuk memberikan ulos tersebut. Terus juga ada nilai religiusnya juga, dimana kayak ada doa dan juga harapan yang disampaikan dalam Manukata sendiri, serta makna ulos sebagai simbol berkat. Jago lagi, maaf. Dan juga nilai lainnya adalah tanggung jawab sosial, di mana setiap anggota masyarakat diharapkan menjalankan peraturan adatnya serta menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga dan maupun masyarakat di sekitar adat-adat Batak. Jadi gitu teman-teman, untuk nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal tersebut. Ini, nah, maaf, kok banyak banget kendalanya ya kita ya. Nah, dari kedua kearifan lokal Batak tadi, itu tuh banyak potensinya teman-teman. Dimana kayak ada juga berbagai aspek mungkin bisa menguntungkan juga atau mungkin menjadi pengalaman bagi kita. Jadi Manukata dan juga Mengelosi itu memiliki potensi yang cukup besar bagi komunitas lokal, terutama dalam aspek budaya, sosial, dan juga ekonomi. Dari segi budaya dulu deh. Adat ini tuh memperkuat identitas masyarakat Batak dan menjadi tarik budaya yang unik. Ya unik dong, masa tiap pernikahan harus dikasih ulos. Dan kenapa sih di tiap awal tahun pas selalu ada Manukatanya, itu tuh buat apa gitu loh. Makanya itu menjadi daya tarik budaya-budaya lain untuk melihat apa sih Manukata dan Mengelosi sendiri gitu loh. Dari sisi ekonominya, kain ulos itu gimana ya? Produksi kain ulos itu membuka peluang usaha ya bagi pengrajin lokal, terutama perempuan, dimana ulos sendiri juga memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Setahu aku tuh bisa di kisaran di atas 1 juta teman-teman. Karena emang pertama dari motifnya dan juga cara menjahitnya, cara membuat itu susah banget gitu ya. Dan itu tuh bagus banget sebagai produk, dan aku punya salah satu contohnya itu mana ya? Lu kayaknya hilang deh. Pokoknya tuh aku punya tuh namanya juga gorgon. Gorgon kayak sebagai simbol penguatnya gitulah bahasanya. Itu tuh ada di Danau Toba teman-teman. Biasanya di produksinya itu biasanya di sekitaran Danau Toba. Lalu secara sosial, adat ini tuh memperkenalkan di mana kerjasamanya kita dalam komunitas. Karena setiap upacara atau adat yang setiap upacara adat yang melibatkan banyak pihak dan juga dilakukan secara bersama-sama. Dimana kayak mana? Kita kan melakukan tuh rame-rame, kayak Manukata tuh rame banget, pasti keluarga besar kan kita ngumpul di satu tempat. Atau kalau kayak Mengelosi sendiri pasti kan satu gedung tuh, dimana acara-acara pernikahannya itu pasti rame lah. Namanya orang Batak, kalau dikit mah ngundang dikit orang nggak mungkin teman-teman, pasti ngundang kayak ratusan orang, jadi banyak banget gitu loh. Nah, kok ini kamera jadi bener gini ya? Aku lepas kacamataku karena aku liat-liat kayak miring gitu ya kacamataku ya. Lalu aku akan bahas nih permasalahan atau tantangan dalam pelestarian kearifan lokal sendiri, oke? Meskipun masih dilestarikan sampai sekarang, Manukata dan juga Mengelosi itu menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya pasti pengaruh modernisasi dan juga globalisasi. Dimana tuh yang membuat kayak generasi-generasi alpha gitu-gitu kayak yang baru-baru lahir di 2000-an, di atas 2015 ke atas. Pasti kan sekarang tuh umur masih kayak belasan tahun. Kayak ngapain gitu mereka ngeliat adat tradisional kan, kayak males gitu, bisa kayak mending nonton YouTube, mending atau nonton TikTok segala macam ya kan, dibanding kayak peduli tentang adat tradisional. Padahal kan sebagai anak-anak muda kayak kita nih kan Gen Z ya, kita kayak harus memperhatikan lah. Maksudnya kan kayak masa sih adat tradisional harus dibuang gitu loh, kan nggak mungkin ya kan. Selain itu juga banyak tuh generasi muda yang memahami makna filosofis di balik Manukata juga Mengelosi itu, mereka tuh nggak ngerti gitu loh, kayak
ya nggak paham aja kenapa sih harus dikasih ini, nggak ada harus dikasih ini, kenapa harus ada yang lain segala macam. Itu kan kayak mereka pasti bingung gitu loh. Ini gak sih? Ya gitulah teman-teman. Sehingga dimana tuh kedua adat ini tuh terkadang hanya dijalankan sebagai formalitas saja. Dimana kayak ya beberapa orang aja, dan mungkin sekarang bahasanya ya, aku kan udah jarang banget nih ke acara pernikahan Batak lagi. Mungkin aku udah jarang juga sih ngeliat Mangolosi itu masih ada apa enggak ya. Semoga sih masih ada. Kalau Manukata sih masih berlaku di keluarga aku ya teman-teman. Terus tantangan lainnya dimana ya berkurangnya juga tokoh-tokoh adat yang benar-benar memahami aturan juga dan juga nilai adat secara mendalam teman-teman. Gitu. Nah, sobar ini kenapa sih kalian? Kameranya tuh kayak agak aneh banget sih. Nah, lalu aku akan bahas juga nih keterkaitan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat tentang kedua adat ini gitu loh. Di mana Manukata dan juga Mangolosi itu memiliki keterkaitan erat dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dari segi partisipasinya, dan juga adat ini kan melibatkan seluruh anggota keluarga dan juga komunitas. Jadi kayak ya harus beramai-ramai gitu loh. Lalu dari segi kemandirian sendiri deh, masyarakat Batak itu mampu melestarikan adatnya tanpa bergantung pada pihak luar. Di mana tuh prinsip berkelanjutan ini tuh terlihat dari perwakilan adat secara turun-temurun. Sedangkan keadilan sosial tercermin dari aturan adat yang mengatur peran setiap individunya dan juga sesuai kedudukannya dalam masyarakat. Ya gitu teman-teman. Lalu kalau strategi pemberdayaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal itu, di mana strategi pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara ya kayak edukasi budaya kepada generasi muda, baik melalui sekolah, kegiatan komunitas maupun media digital. Selain itu, pemberdayaan pengrajin ulos juga penting melalui pelatihan, di mana promosi produk dan juga dukungan ekonomi, kayak yang ekonomi kreatif atau ekonomi yang ekonomi yang lebih maju, di mana tuh pelibatan generasi muda itu dalam kegiatan adat itu seperti upacara dan juga diskusi antar budaya juga menjadi strategi agar mereka tuh merasakan dan juga memiliki dan juga bangga terhadap adanya budaya dan juga adat mereka gitu loh. Terus untuk dampak pemberdayaan bagi masyarakat sendiri, di mana pemberdayaan berbasis Manukata ini dan juga Mangolosi memberikan dampak yang cukup positif bagi masyarakat. Dari aspek sosial sendiri, di mana hubungan antara anggota masyarakat menjadi lebih harmonis. Pastinya, karena ya kita kan berkumpul dan juga ya kita jadi kayak ngobrol aja gitu, kayak dari adat mana gitu. Jadi kayak ya ngobrol aja gitu loh. Terus dari aspek budaya sendiri, di mana identitas dan juga nilai tradisional tetap terjaga dari semuanya gitu loh, kayak bener ya terjaga aja. Dan benar-benar karena kita masih lekat dengan adat itu, kita pasti bakal terus bisa menjaga dari nilai tradisional juga. Terus dari aspek ekonominya, di mana pemberdayaan pengrajin ulos dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan juga membuka lapangan kerja baru, di mana kayak sebenarnya tuh produktivitas kain ulos tuh mungkin sekarang udah berbasis kayak modern gitu ya. Kan pasti udah banyak tuh mesin-mesin penjahit bagus yang dimana muncul di sekitaran kita ya kan. Tapi tetap aja buatan lokal itu atau yang benar-benar buatan tangan pasti jauh lebih bagus teman-teman. Ya kalau emang bahasanya pakai mesin modern emang bagus dan juga lebih cepat. Tapi nggak sedetailnya tuh nggak mungkin dapet, beda banget sama kita menggunakan tangan. Dimana hal itu juga menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi sumber kekuatan sosial dan juga ekonomi masyarakat apapun itu, maupun adat Betawi, adat Sulawesi, adat Aceh, Bali gitu kan pasti banyak kayak yang masih bisa diperjualbelikan gitu loh, dan juga menjadi sarana pencari uang bagi mereka yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan atau juga masih menganggur gitu loh bahasanya. Nah, sekarang sudah tiba saatnya kita akan menjelaskan solusi dan juga saran bagi anak-anak muda nih agar kearifan lokal dari Manukata dan juga Mangolosi itu masih terjaga dengan baik gitu kan. Sebagai solusinya, diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat, sekolah dan juga pemerintahan dalam melestarikan adat Manukata dan juga Mangolosi, di mana pendidikan budaya sejak dini sangat penting agar generasi muda sekarang dapat memahami makna adat, walaupun itu sedikit demi sedikit ya kan. Asalkan tuh mereka tuh tahu gitu loh, apa sih itu Manukata, apa sih itu Mangolosi,
Jadi kalau ditanya sama orang-orang, mereka tuh bisa menjelaskan tentang adat istiadat mereka gitu loh. Ya nggak? Setuju nggak? Terus gimana ya? Bukan itu juga, dimana itu harus dijalankan secara simbolis, ya kan? Jadi kayak biar memaknai banget gitu loh. Selain itu juga pemanfaatan media sosial yang sekarang masih, bukan sekarang sih, dan sekarang tuh dan berkepanjangan pasti benar-benar bakal dipakai banget sama anak-anak Gen Alpha, kayak anak-anak sekarang gitu. Dan juga teknologi digital yang dapat berkembang nantinya itu tuh dapat digunakan untuk memperkenalkan kearifan lokal sendiri kepada masyarakat luas, ya kan? Biar tuh mereka pada tahu apa sih Manuk Hatta, apa sih tuh Mangolosi. Jadi tuh nggak bertahan di sekitaran kayak ya bener perkumpulan orang Batak aja, jangan. Jadi kayak bersebar, misalkan lagi di Bali mungkin kita bisa menggunakan alat itu. Jadi kayak dia tuh bakal bertahan tapi juga bisa berkembang, iya nggak? Bakal berkembang sesuai perkembangan zaman pastinya itu loh. Itu yang harus kita bisa berikan kepada anak-anak muda sekarang. Jadi itu menurut aku untuk solusi dan juga sarannya ya teman-teman. Sebagai penutupnya aku akan mungkin kayak meringkas sedikit lah, dimana Manuk Hatta dan juga Mangolosi itu merupakan kearifan lokal Batak yang mengandung nilai sosial, budaya dan juga ekonomi yang sangat penting sampai sekarang. Dimana melalui pelestarian dan juga pemberdayaan berbasis kearifan lokal yang aku jelasin tadi, masyarakat itu tidak hanya menjaga kewarisan budaya dan juga kayak ya udah di sekitaran kita aja, tapi kita juga bisa membangun kehidupan sosial yang lebih berkelanjutan dan juga memiliki keadilan agar kayak budaya ini tuh nggak diasingkan banget gitu loh. Jadi sekian dari penjelasan aku mengenai tentang suku adat Batak ini, dan semoga kalian bisa mengerti apa sih yang aku jelaskan secara lebih singkat ya bahasanya. Mungkin kalau lebih detailnya itu pasti bisa kalian cari tahu sendiri. Tapi aku ngejelasin ini supaya kalian tuh lebih ngerti, karena sebagai POV aku kan sebagai pelajar, biar kalian tuh ngerti. Aku tuh meringkasnya tuh biar dapat dipahami dan juga dapat dikenali oleh semua orang. Oke, jadi aku Vincent Kosi Sigar dari kelas 12.5 dari kelas Sosiologi 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi bye.